menggambarkan kelebutan Oh, seseorang. aduh. Saya kira menggambarkan body. Ini komorbiditas. Saya. Tapi body itu apa kok perlu ditingkatkan Iya, gitu betul, loh. Ini nggih. ya. Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat sehat semua dan sobat RGR. Selamat bergabung di podcast Dinkesta Menyapa. Senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk menyapa sobat sehat semua pada podcast Dinkesta Menyapa dengan edukasi dan informasi kesehatan, menyapa dengan Dinkesta Menyapa, Wong Tulung Agung, sehat pasti bisa. Gitu nanti. Sing rada semangat lah. Yuk. Ayo. Grogi soalnya ada Pak Didi. Ya. Wong Tulung Agung sehat Pasti bisa. Sekali lagi nggih. Dinkesta Menyapa, Wong Tulung Agung sehat pasti bisa. Orang kesehatan itu harus semangat. 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 Seperti Pak Didi. Oh. Pada hari ini podcast Dinkesta Menyapa sudah memasuki episode yang ke-15. Pertama saya akan memperkenalkan diri dan ketiga narasumber pada hari ini. Saya selaku host Abdul Munthalib dan ditemani tiga narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama Pak Didi Eka selaku bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang moderator dan selamat siang Wong Tulungagung semuanya. Ya. Gimana kabarnya hari ini Pak Didi? Sehat luar biasa. Sudah siap nggih sudah siap nggih untuk memberi edukasi dan informasi kesehatan kepada sobat sehat semua nggih Pak Didi? Iya, seperti Rexona ya. Siap setiap saat. Siap. Yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Dr. Neneng Fajarwati Sahara. Beliau adalah dokter umum Puskesmas Jeli. Selamat siang, Dokter. Selamat siang Mas Tolib. Selamat siang sobat sehat semuanya. Yang ketiga, Bu Nailatus Sadah sebagai Bidan Puskesmas Jeli. Selamat siang, Bu Bidan. Selamat siang Mas Tolib. Selamat siang semua sobat Tulungagung. Episode ke-15 kali ini menyapa sobat sehat semua dengan topik kamu sudah vaksin booster selama 60 menit ke depan. Sebelumnya saya akan memberikan informasi kepada sobat sehat semua bahwa bila ada pertanyaan terkait topik yang kita bahas pada hari ini, sobat sehat bisa menyampaikan di kolom komentar live di Instagram Dinkesta dan live YouTube Dinkesta TV atau bisa melalui saluran radio RGR FM 90,1 FM Tulungagung dengan nomor telepon 081 53 kali 77 903 kali. Sebelum memasuki acara podcast inti, sebelumnya saya membaca sebuah artikel di media sosial bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui 6 bulan setelah vaksin terakhir maka antibodi di dalam tubuh akan mengalami penurunan. Oleh itu vaksin booster sangat penting diberikan. Namun program vaksinasi booster ini sudah mulai berjalan sejak mulai bulan Januari, namun nampaknya masih ada masyarakat yang kurang paham atau mengerti dengan hal ini. Bagaimana dengan tanggapan seperti ini Pak Didi? Ya, kita sebetulnya dari sisi pemerintah sudah memfasilitasi ya, artinya memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah warga negara, agar mereka itu sehat dan tetap sehat. Nah,
karena memang WHO sudah menetapkan dunia ini mengalami pandemi COVID-19 dan salah satu strategi untuk menyelesaikan pandemi ini adalah pemberian vaksin, maka pemerintah Republik Indonesia menyediakanlah vaksin itu baik dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 secara free, bebas. Nah, masyarakat memang perlu edukasi yang lebih dan lebih dan lebih. Hal ini terlihat dari pada saat mau acara mudik lebaran kemarin ada persyaratan harus dosis 3. Nah, itu berbondong-bondong lah mencari dosis 3 yang mudik. Namun setelah acara mudik selesai, Mbak Dokter ya, ya sudah mulai lagi dia lupa bahwa 6 bulan itu sistem kekebalannya sudah mulai menurun, dan ibarat aki mobil itu perlu dicas lagi, baru diservis, dicas lagi agar setrumnya naik lagi, begitu kira-kira. Ya. Betul. Ini juga, apakah benar masyarakat belum mengetahui atau kurang paham terkait vaksin booster ini? Gimana tanggapannya, Pak? Ya, kalau saya sendiri sebetulnya ada 3 kategori ya dalam hal ini ya. Ya, dia mau tahu, tidak tahu, dan tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Iya. Nah, tinggal actionnya itu di mana. Jadi dia tahu, tapi dia mau action. Alhamdulillah, artinya dia sadar dengan kesehatan diri sendiri. Ya. Nah, kalau dia tidak tahu, ini tugas kita. Iya. Tugas kita orang kesehatan itu untuk Memberitahu. Iya, Memberitahu. betul Pak Dokter. Kita memberitahu, dan itu dilakukan oleh 32 puskesmas dan vaskes-vaskes swasta yang ada di Tulungagung loh. Iya. Buka banner gede-gede, yuk kita poster, ayo gitu. Tapi yang ketiga ini yang repot, tidak mau tahu, tapi sebetulnya dia tahu. Nah, inilah tugas kita untuk memberikan edukasi lebih daripada yang tahu dan yang belum tahu tadi, agar mereka itu merubah mindsetnya, merubah pola pikirnya bahwa booster ini bukan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan kita nih insan kesehatan, tapi kepentingan pribadi mereka agar mereka diberikan kekebalan terhadap COVID-19. Gitu kira-kira. Ini ada sebuah gambar atau peta, bisa ditampilkan. Ini kasus persebaran COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah di Kabupaten Tulungagung sudah berwarna hijau ya Pak Didik. Iya, betul. 2 masih berwarna kuning ya, Pakel sama Ngunut. Itu kenapa kok masih berwarna kuning Pak Ngunut? Masih ada kasus atau tidak Pak? Jadi begini, peta ini dibuat ini berdasarkan konfirmasi kasus COVID-19 yang ada di kecamatan tersebut. Iya. Berwarna hijau artinya bahwa di kecamatan tersebut dalam 2 minggu terakhir itu tidak ada kasus COVID-19. Kemudian di warna kuning ini ada 1 hingga 5 kasus dalam 2 minggu terakhir ini, dan apabila lebih dari 5 kasus maka kecamatan tersebut berwarna merah. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ini warning bagi 2 kecamatan di berwarna kuning ini, dalam hal ini adalah Pakel Ngunut. Ini juga bisa di breakdown lebih kecil lagi, yaitu desanya mana. Ini bahwa di sana masih ada kasus COVID-19 yang belum sembuh, masih aktif. Ya, masih aktif karena isoman berarti ya. Ya, isolasi mandiri di rumah. Nah, nanti pada saat dia sudah sembuh hari ke-11, hari ke-12, misalnya tidak ada tambahan kasus lagi, maka Pakel sama Ngunut akan berubah menjadi warna hijau. Betul. Mudah-mudahan itu semua ya. berwarna hijau. Amin. Ya. Selanjutnya gambar berikutnya. Ini persebaran kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur ya Pak Didik. Iya, betul. Sudah berwarna kuning semua ya. Betul. Ini bisa dijelaskan ya. Bagaimana? Baik, Wong Tulungagung yang sehat pasti bisa. Peta ini menggambarkan bahwa di kabupaten kota seluruh provinsi Jawa Timur sudah terkendali penularannya. Artinya kalaupun ada penularan, dia berisiko sangat rendah karena jumlahnya hanya dalam hitungan jari ya, 1-2. Ya. Dan perlu diketahui oleh masyarakat Tulungagung, Wong Tulungagung pasti bisa, bahwa per hari ini Imendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, melalui keputusannya, melalui instruksinya, seluruh Jawa Timur
38 kabupaten kota dinyatakan memasuki level 1 semuanya. Alhamdulillah. Termasuk kota kita, Tulungagung tercinta. Sewenang saya. Artinya memang pembatasan kegiatan masyarakat PPKM ini sudah boleh dilonggarkan sedikit dalam konteks aturan level 1. Yang kemarin katakanlah warung Dijami. Iya, terus kemudian Sekolah dibatasi. Jumlah pengunjungnya 50% begitu ya. Nah, ini sudah bisa meningkat di angka 75%. Jam bukanya juga sudah mulai diperpanjang bisa jam 9, jam 10 malam dan seterusnya sesuai dengan aturan yang ada di Mendagri tersebut. Nah, hal ini tentunya tetap harus kita syukuri karena kita sudah di level 1 kabupaten tercinta kita ini. Namun harus kita ya Mbak Dokter ya, harus jangan lengah. Jangan terlena. Betul. Prokes tetap kita lakukan dengan baik agar kita tidak masuk lagi ke level 2 atau level 3 atau bahkan Auzubillahi jangan lagi ke level 4. Jangan ada gelombang lagi ya Pak Didi ya. Betul. Adanya gelombang cinta. Pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingkah vaksin booster ini digunakan? Nah ini medis ini medis. Ini yang bagus banget jawabnya Bu Dokter. Bu Dokter yang bisa menjelaskan. Dan kita tentunya ingin mendengar suara yang mendayu dari Bu Dokter. Artinya kalau suara itu kan menggambarkan menggambarkan kelebutan seseorang. Saya kira menggambarkan body. Ini komorbiditas. Ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Tholib. Ya, tentang seberapa pentingkah vaksin booster? Seperti yang disampaikan Mas Tholib tadi, ada penelitian bahwa setelah 6 bulan kita dapat vaksin yang kedua itu memang kadar antibodi memang sudah turun. Nah, terus kaitan kemarin kalau tidak salah kan untuk vaksinasi booster tuh dimulai Januari ya Pak Didi ya. Itu kan juga dasarnya karena adanya Omikron yang besar sekali itu. Nah, ini memang karena tadi imunnya sudah turun. Nah, ada gelombang besar lah. Ini dari pemerintah ingin menaikkan sistem imun dari warganya lah. Makanya dikasihlah dosis tambahan, dosis booster ini. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi mengingatkan sistem imun kita yang sudah punya antibodi terhadap COVID-19 sehingga dia bisa naik lagi jumlahnya. Harapannya apa? Yaitu tadi sehingga nanti angka kesakitan, angka insiden dari COVID-19 bisa turun. Sebelum berlanjut, saya tertarik dengan antibodi. Mungkin bagi kita insan kesehatan itu paham ya antibodi. Bagi masyarakat umum mungkin apa itu antibodi itu? Nah, ini mohon penjelasan Pak Dokter. Antibodi itu apa kok perlu ditingkatkan gitu betul, loh. Jadi ngeten, kita ibaratkan begini ya sobat sehat ya. Kalau kita ini suatu negara gitu, kita pasti punya tentara atau punya polisi lah, Benteng. Benteng. Kalau misalkan ada dari luar negeri, misalkan masuk ke wilayah kita, ke laut kita, nah kita punya benteng. Kita ibaratkan seperti itu ya. Nah, jadi antibodi itu adalah tentara kita. Berarti yang menjaga tubuh kita. Betul, sedangkan yang barang dari luar atau hal yang dari luar bisa virus atau kuman, itulah antigen. Nah, itu. Saya kira untuk membentuk antibodi ini banyak caranya. Bisa secara alamiah kita terkena penyakit kita, kemudian tubuh kita membentuk antibodi, membentuk tentara, atau bisa juga kita picu, ya. Caranya gimana? Yaitu tadi salah satunya ada dengan vaksinasi. Nah, dengan vaksinasi tubuh kita dikenalkan bagian baik itu mungkin bisa dari
selaputnya, ya bisa dari bagian tubuh dari virus atau kuman itu, sehingga tubuh berusaha membentuk antibodi. Bisa mengenali gitu nggih, Dok? Iya, betul. Sehingga harapannya apa? Kalau nanti kita itu terpapar dengan antigen atau ya dengan kuman tersebut, kita sudah punya antibodi. Sudah ada sinyal. Ya, sehingga gejala yang muncul ya biasanya ringan dan selama ini tidak ada yang gejala berat ya, Dok nggih? Setelah divaksin atau gimana? Setelah divaksin. Kalau setelah divaksin, kalau yang di puskesmas ya, saya melakukan di puskesmas tuh hampir sebagian besar hanya muncul kejadian imunisasi yang ringan, biasanya demam, mungkin nyeri di tempat suntikan, pusing. Nah, itu adalah kategori ringan yang nanti bisa diselesaikan lah ya di rumah atau mungkin di puskesmas. Berarti bisa diobati sendiri nggak kalau ada keluhan setelah vaksin booster ini gitu? Ya, bisa, bisa Mas Alip. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua perlu mendapatkan vaksin booster? Iya, tadi seperti didawakan Pak Didik nggih. Sebenarnya kan keinginan negara itu untuk melindungi warganya, gitu. Ya memang seharusnya semuanya dapat. Ya, semuanya melakukan booster sehingga nanti sistem imunnya itu tinggi semua. Harapannya nanti itu tadi angka kejadian COVID semakin rendah. Ya, tapi berdasarkan Mbak Dokter ya, berdasarkan kajian itu mungkin Mbak Dokter juga sudah perso bahwa yang pembentukan antibodinya agak lambat itu memang di usia 18 tahun ke atas. Jadi yang anak-anak itu masih cepat sekali dia membentuk dan masih banyak. Jadi pemerintah membijaki yang booster ini sementara ini masih 18 tahun ke atas. Nanti kalau ada perkembangan memang anak-anak akan di booster juga. Kita booster. Mungkin juga bisa di booster anak-anak nggih. Mungkin diberikan kalau sudah ada petunjuk dari kementeriannya gitu. Selanjutnya, bagaimana kriteria orang yang tidak boleh vaksin booster? Ini ada kriterianya apa mboten, Dokter? Ya, yang jelas kalau sudah di lewat screening ya, vaksin 1 kemudian 2, insya Allah bisa lolos ke vaksin untuk booster. Tetapi dengan kondisi yang jelas itu ada rambu-rambunya ya, yang misal kalau saat pelaksanaan tensi tidak boleh lebih dari 180, terus yang pernya bawahnya nggak boleh dari 100. Nah itu kemudian penelitian sekarang ini kan vaksin aman untuk yang penderita gagal ginjal aman, untuk yang setelah operasi juga aman, kemudian sakit jantung juga aman. Nah insya Allah nanti kalau memang saat screening itu bagus, kondisinya sehat, tensinya bagus, bisa lolos. Berarti penderita komorbid boleh divaksin booster nih? Boleh, dalam kondisi stabil. Orang diabetes aja boleh, Mas. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, jenis vaksin booster yang digunakan di Tulungagung saat ini, kenapa Pak Didi? Ya, rekan-rekan, wong Tulungagung sehat pasti bisa. Jadi pemberian vaksin baik dosis 1, dosis 2, dalam hal ini pertanyaan dosis 3, tentunya kita tidak gegabah ya, karena ini memang menyangkut kesehatan dari warga negara, kesehatan dari masyarakat. Jadi melalui berbagai kajian ilmiah, melalui berbagai penelitian yang aman untuk genetik orang Indonesia itu apa. Jadi jangan oh di Amerika seperti ini, di Eropa seperti ini, di Singapura enggak. Itu semua sudah dikaji oleh badan penelitian yang ada di Indonesia bahwa yang cocok dengan genetik Indonesia itu apa. Maka keluarlah berbagai vaksin yang memang dibelanjakan oleh negara untuk warga negara ini. Jadi ada namanya vaksin Sinovac, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, dan Johnson & Johnson. Ini merupakan merek vaksin yang digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan semuanya itu juga bisa digunakan untuk booster.
Jadi yang aman untuk dosis 1, aman untuk dosis 2, juga aman untuk dosis 3. Nah, ketentuannya apakah kita menggunakan vaksin A, B, C, D ini juga mengikuti dari kajian para ahli tersebut. Jadi kalau misalnya dosis 1-nya Sinovac, dosis 2-nya Sinovac, dosis 3-nya apa? Ini bisa Sinovac juga dengan full dose, bisa dengan Pfizer, half dose, setengah dosis dan sebagainya dan sebagainya. Ini semua ada ketentuannya dari Kementerian Kesehatan. Iya. Jadi sudah ada aturan nih. Ya. Gimana kalau tim Puskesmas Jeli, jenis vaksin yang digunakan di Puskesmas Jeli itu apa saja? Ini selama ini di Puskesmas Jeli untuk booster kita pernah pakai Moderna juga, AstraZeneca, Pfizer, ini sudah kita lakukan di lapangan, Mas. Iya. Alhamdulillah selama booster ini tidak ada laporan kipi ya dokter Oke, ya. alhamdulillah enggak ada. Ya. Malah justru yang dulu dosis 1 itu malah banyak ya dok. Ya, nggih, betul. Apa mungkin karena sudah Ya, tubuhnya tahu mungkin gitu ya sudah mengenal. sudah Ya, mengenal gitu ya dok. ya, Jadi betul. resiko kipinya menjadi Lebih ringan. lebih ringan gitu ya dok. Atau mungkin ini juga kan akhirnya masyarakat kita sosialisasi bahwa nanti setelah vaksin ini mungkin nanti jenengan akan demam, Ya. jenengan akan nyeri di tempat suntikan. Apa yang bisa jenengan lakukan? Akhirnya kan pengetahuan masyarakat juga meningkat ya Bu Ila. Jadi tidak sedikit-sedikit lapor, sedikit tanya karena sudah punya pengetahuan. Saya kira juga itu juga faktor. Atau yang dosis 1 dulu masih panik soalnya masih barang baru Barang gitu, atau baru, gimana betul. ya Pak Didi? Iya. Kadang-kadang saya juga apa ya? Bahasa Tulungagunya gumun ya. Jadi begini, kadang-kadang pernah saya bercanda dengan seseorang yang mengikuti vaksinasi, takut gitu. Kok takut? Kok kalah dengan bayi-bayi kita gitu ya? Bayi-bayi kita mulai 0 hari itu sudah dikasihkan vaksin. Iya. Betul, Pak. Dan dia juga mengalami demam kok. Iya. Dia tidak apakah orang tuanya kadang-kadang lebih lebay ya, maaf ya dalam tanda kutip daripada bayi-bayi gitu. Jadi jangan takut, santai aja gitu. Anak-anak kita paksa, ayo vaksin yuk ke posyandu, vaksin. Begitu jatuhnya kita untuk vaksin, Lari. Nggak mau datang ke posyandu. Oh, iya. Ini juga masyarakat masih bingung terkait vaksin dosis yang berbeda. Yang pertama dapat dosis Pfizer, yang kedua AstraZeneca, yang dosis ketiga AstraZeneca. Itu lebih baik menggunakan jenis vaksin yang sama atau yang berbeda. Gimana, dokter? Ya, ada sih penelitiannya Mas Tolib tentang mix match ya namanya. Jadi perbandingan kalau seorang tuh disuntik dengan vaksinasi homolog atau heterolog. Kalau homolog kan berarti vaksinnya sama. Jadi 1, 2 sama. Kemudian yang ketiga juga boosternya sama. Itu kan homolog. Lah kalau yang ini misalkan 1, 2 Sinovac, yang ketiga Moderna, kan namanya heterolog ya. Ternyata diteliti ya kedua-duanya ini sama, untuk meningkatkan imunnya itu bagusnya sama. Malah ada penelitian Pak Didi, kalau nggak salah mungkin nanti monggo dikoreksi ya. Ada penelitian itu membandingkan Pfizer dan Astra Pak. Astra dan Astra Pfizer. Ada Pfizer Astra. Lah itu malah ternyata yang paling tinggi muncul antibodinya adalah yang Astra kemudian di booster dengan Pfizer. Nah, berarti kan bisa disimpulkan bahwa kalaupun itu berbeda atau heterolog, nah untuk efek untuk meningkatkan imunnya itu tetap tidak lebih jelek. Tetap bagus ya, tetap Dok. bagus. Nggih. Jadi memang seperti diaturkan Pak Didi tadi, ini sudah ada kajiannya, mana-mana yang cocok untuk gennya orang Indonesia ya Pak Didi ya. Nah, jadi enggak usah khawatir. Aku maunya yang Sinovac Bu Ila gitu. Jangan Nggak usah. pilih-pilih Iya, gitu, enggak usah Dok. pilih-pilih Nggak ya. usah pilih-pilih, tapi Nggih. selama ini masih ada dok warga itu yang pilih-pilih ini vaksinnya apa, saya enggak mau di Astra nanti Iya. sakit semua. Itu di masyarakat itu masih gitu Pak Didi, padahal malah lebih bagus misalnya heterolog gitu ya dok. Ya, ada penelitian yang hasilnya itu mengatakan kalau heterolog
ada yang lebih tinggi hasil imunnya. Itu ada yang menyebabkan seperti itu. Jadi teman-teman sobat sehat nggak usah khawatir kalau ternyata dulu 1-2-nya Astra, ini maunya cari Astra juga, ternyata nggak ada, ya nggak apa-apa, beda itu tidak apa-apa. Nggih, sudah ada kajiannya. Nggih. Selanjutnya, bagaimana efikasi vaksin setengah dosis atau full dosis itu lebih baik digunakan setengah dosis atau full dosis? Sama seperti yang disampaikan Pak Didik tadi ya. Jadi sudah ada kajiannya. Kalau satu Sinovac nanti dapat boosternya Sinovac berarti harus full dosis. Ya, gitu ya Pak Didik. Ya, betul. Itu sudah ada kajiannya Mas. Jadi mau setengah atau full dosis itu ternyata kalau dihitung kenaikan antibodinya setara. Nggih. Malah nanti kalau teman-teman dapat jangan terus gini, loh kok cuma dapat setengah dosis ya? Apa yo mandi gitu loh Pak? Nah. atau sebaliknya. Iya. Seharusnya sesuai regimen 1 dosis, aku setengah dosis saja. Oh, banyak juga gitu ya Pak? Kenyang. Iya. Ada kajian Pak Didik katanya kalau yang Pfizer kemudian dapat Moderna ya, dan dapatnya setengah. Iya, betul. Nah, itu salah satu pertimbangannya juga untuk mengurangi KIPI, Pak. Nggih. Karena kan Moderna, mungkin teman-teman yang nakes pernah merasakan hebatnya Moderna. Sensasi Moderna. Nah, ini mungkin salah satu faktor juga. Dan kalau memang kenaikannya sudah hampir sama, ya kita cari yang nyaman lah untuk yang nyaman untuk diri sendiri. Betul, biar KIPI-nya tidak terlalu berat. Ya. Ini selanjutnya, apakah vaksin booster memiliki efek samping, Dokter? Efek samping saya kira sama dengan dosis 1 dan 2 nggih. Kalau dosis 1 dan 2 kita tidak muncul misalkan reaksi alergi yang sampai bikin pingsan ya. Atau mungkin kalau yang berat ya itu biasanya anafilaktik shock atau yang dia sampai pingsan sampai nggak sadar itu. Saya kira kok alhamdulillah Pak Didi. Selama saya jadi tim vaksinator kok alhamdulillah belum ada. Mungkin jangan sampai ada dokter. Nah, saya kira aman atau tidak ya? Insya Allah aman Mas. Aman. Ya, nggih. Kalau muncul kejadian setelah imunisasi, pas imunisasinya demam atau nyeri tempat suntikan, saya kira itu suatu hal yang wajar. Ya. Selain gitu begini, pemerintah juga nggak gegabah ya Mbak Dokter, dan kawan-kawan Tulungagung Sehat Pasti Bisa. Jadi di setiap kabupaten kota itu ada yang namanya Komda KIPI, ya. Jadi Komisariat Daerah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, yang di Tulungagung ini diketuai oleh Dr. Aini spesialis anak, yang anggotanya ada dokter spesialis dalam dan sebagainya. Nah, kami juga punya grup di Komda KIPI Jawa Timur, yang di sana ada Profesor Ismu dan sebagainya. Pokoknya orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal ini. Nah, setiap kejadian ikutan pasca imunisasi itu selalu kami diskusikan setiap hari melalui grup WA tersebut. Nah, jadi ternyata setelah saya ikuti sekian tahun ini ya, itu kan setiap hari ya kami ikuti. Kebetulan saya masuk di grup itu. Tidak ada kok KIPI yang berarti, itu tidak ada. Tidak ada KIPI beratnya. Iya, paling yang menurut saya yang bukan orang medis itu ada yang kemerahan itu sekujur tubuh. Tapi begitu di advis sama Profesor Ismu itu kasih ini gitu, ternyata sembuh. Ya. Apa sitiritrin apa ya? Sitiritrin. Itu sembuh udah. Berarti anti alergi biasa saja ya Pak? Iya, biasa saja. Ya, setiap orang sebetulnya mempunyai istilahnya itu ketahanan masing-masing orang kan berbeda. Jadi mungkin kalau saya beli rujak petis ya, saya biasanya Lombok 3, saya nggak merasa kepedesan. Tapi pada orang tertentu mungkin kepedesan begitu ya. Dan itu wajar. Setiap orang kan berbeda dan bukan hanya 1-2 orang kan, jutaan kan. Tulungagung aja mulai dari Februari 2020 hingga sekarang
kita itu sudah menyuntikkan 1.500.000 Pak Didi. 1.500.000 suntikan sudah. Lebih banyak dari penduduk Tulungagung yang hanya 1.042.000. Wah, luar biasa nih Pak Didi dananya. Dan itu tidak ada yang kami laporkan itu merupakan kejadian ikutan pasca imunisasi, yang selain yang ringan-ringan tadi ya, nyeri bekas suntikan, kemudian ada demam, ada gatal-gatal sedikit. Yang sampai pingsan tidak ada, insya Allah tidak ada. Ya. Alhamdulillah. Ini ada pemerintah beberapa bulan lalu mengeluarkan peraturan baru tentang vaksinasi dengan adanya istilah drop out. Drop out itu sendiri artinya apa Pak Didi? Atau Gini, nanti kita sharing ya Mbak Dokter ya. Okay. Jadi drop out itu ya artinya apa ya? Drop out itu di bahasa Indonesia kan apa itu? mengulang. Keluar ya. Artinya sudah keluar gitu ya. Jadi begini, di awal kita bicara bahwa vaksinasi yang diberikan itu akan membentuk antibodi atau tentara, istilah kita ya, tentara di dalam tubuh, dan itu lambat laun akan jumlahnya berkurang. Ya, katakan kita batasi dalam hal kajian ilmiah tadi 6 bulan. Nah, apabila kita dosis 1 saat ini, kemudian di 6 bulan kemudian kita tidak melakukan dosis 2, artinya antibodi kita kan sudah menipis atau bahkan bisa habis begitu ya. Nah, kalau dalam rentang 6 bulan itu kita berikan vaksin lagi dan kita anggap sebagai dosis 2, most pro. Karena 0 kita berangkat lagi awal kan gitu. Maka apabila keluar atau tidak mengikuti vaksin di dosis 2, 6 bulan kemudian, maka dia dianggap sebagai dosis 1 lagi. Itu istilahnya drop out. Nah, tetapi kalau dia vaksin keduanya itu belum 6 bulan, kurang dari 6 bulan, itu masih ditolerir dan dianggap sebagai dosis 2 gitu. Jadi intinya drop out itu tidak merupakan sesuatu yang wow begitu ya. Ini sebetulnya dari kajian teknis saja, bahwa kalau lebih 6 bulan itu sama dengan dosis 1 lagi gitu loh. Nggak bisa dianggap sebagai dosis 2. Nah, semua vaksin kan mempunyai jarak tertentu ya, misalnya Sinovac ya, Sinovac itu katakan 28 hari sampai 1 bulan lah, maksimal 30 hari. Nah, kalau lewat 30 hari berarti drop out juga. Drop out itu sebetulnya. Dan ini bisa diberikan vaksin jenis lain, tapi karena kurang dari 6 bulan itu dianggap sebagai dosis 2. Masih masuk dosis 2. Ya, gitu. Ya. Berarti di mana sih? Pasti sobat sehat itu masih bingung di mana kita bisa mendapatkan pelayanan vaksin booster. Monggo ini tempat yang di mana saja bisa ya. Di puskesmas bisa gitu. Ya, puskesmas bisa. Masing-masing puskesmas kayaknya melakukan ini, membuka ini ya. Ada jadwal apa mboten, Dokter? Ada, malah kalau nggak salah malah kita kemarin pas puasa itu malah buka pelayanan setelah malam hari. Iya, habis tarawih kita buka. Jadi intinya bahwa kami di Kabupaten Tulungagung, Dinas Kesehatan dengan jajarannya termasuk puskesmas itu ingin melayani masyarakat Tulungagung sebaik mungkin. Artinya kami buka vaksinasi booster ini setiap hari. Kalau misalnya Jeli pas ada acara kemungkinan bisa lari ke Karangrejo atau bisa lari ke Ngantru dan sebagainya. Tapi di dalam 32 puskesmas itu pasti buka. Nah, kalau misalnya menginginkan ke pihak lain yang selain puskesmas, saya dekat dengan Rumah Sakit Putra Waspeda, saya dekat dengan Rumah Sakit Amanda, saya dengan Madinah, atau saya dekat dengan Bandung atau Prima Medika, Bayangkara, SK, monggo kami menyediakan 44 vaskes yang siap melayani Anda semua wong Tulungagung agar tetap sehat dan pasti bisa. Jadi tidak ada alasan tidak ada vaskes yang tidak melayani Pak Didi. Betul. Tapi ya syaratnya itu aku njaluk Pfizer, aku njaluk AstraZeneca. Aku setengah dosis saya tidak begitu. Jadi kita sesuaikan dengan peraturan yang ada, kita sesuaikan dengan kajian para ahli, sehingga kami dalam hal memberikan pelayanan itu sesuai standar operating prosedur SOP yang ada, dan itu kita ikuti karena semua ini adalah demi kesehatan warga negara kita, khususnya wong Tulungagung. Ya, berarti ini sesuai jadwal yang ada di puskesmas ya, atau rumah sakit
bila sobat sehat semua bisa melakukan booster, bisa melihat IG-nya Dinkesta. Iya, Ya. betul. Nanti kan di sana ada, selain jadwal juga ada edukasi tentang kesehatan juga. Ya. Termasuk nomor telepon ya. Iya, nomor Nah, telepon. mungkin kalau sobat sehat itu ingin memastikan bisa telepon ke nomor telepon puskesmas hari ini buka apa gitu misalnya dan sebagainya. Monggo lah. Ini kawan-kawan lebih bijak lah dalam hal ini saya kira. Terus ini ada bagaimana cakupan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung, Pak Dit? Iya. Saya laporkan ke penjenengan semua wong Tulungagung sehat pasti bisa. Jadi terima kasih atas partisipasi penjenengan semua wong Tulungagung sehat pasti bisa, bahwa penjenengan ternyata orang yang bijak dan orang yang pintar. Penjenengan menentukan sikap untuk mendapatkan vaksinasi baik dosis 1, dosis 2. Dosis 3-nya jangan dulu. Dosis 1, dosis 2. Untuk semua kategori. Ya saya sebutkan, semua kategori. Kita di posisi 88% total dari sasaran vaksinasi yang 863.000 sekian. Wow. Ya, 89, hampir 90% Iya, loh ya. iya. Target pemerintah hanya 70 loh ya. Sudah lebih. Ya, oke. Kita mulai dulu dari kategori SDMK. Jadi sumber daya kesehatan, manusia kesehatan itu 100% lebih. 100% lebih baik dosis 1, dosis 2 dan dosis 3. Kemudian anak-anak kita ternyata 95%. Dosis 1 dan dosis 2. Remaja juga demikian, 100 lebih persen. Kemudian yang publik juga demikian, tinggi sekali. Namun sayang beribu sayang, masih kekuntritan satu kita yang belum mencapai apa yang diharapkan pemerintah yang bisa membentuk herd immunity dalam membentuk kekebalan kelompok, yaitu para orang-orang tua kita, para lansia kita, para sesepuh kita, para guru-guru kita yang usianya memang sudah 60 tahun ke atas. Nah, ini dosis satunya beliau itu alhamdulillah sudah mencapai target, yaitu di angka 70%. Namun dosis 2-nya, artinya dia sudah datang dosis 1, tetapi tidak kerso untuk mendapatkan dosis 2. Dosis 2-nya masih di angka 57%, artinya masih ada selisih 13% di sana. Ini ayo. Jadi kalau rekan Tulungagung punya orang tua, punya paman, punya bude, punya mbok lek, punya mbah kung, mbah putri yang usianya sudah 60 tahun ke atas dan belum dosis 2, ayo lindungi mereka, ayo berikan tentara pada tubuh beliau itu. Oke, saya pernah mendapatkan Mbak Dokter pernah mendapatkan sanggahan ya, atau apa ya, atau sesuatu celutukan gitu, wah orang tua saya itu nggak pernah kemana-mana. Orang tua saya itu nggak mungkin lah terpapar COVID. Beliau lo di rumah saja. Sehat-sehat saja. Iya, beliau di rumah. Iya. Tetapi handetolan sana family Iya. putu buyut itu yang datang Dari luar kota. Dari luar kota. Iya, Nah, justru betul. dia bisa terpapar dari sanak famili yang mendatangi beliau itu. Terus kemudian ada yang menyatakan mobilisasinya sulit, tidak ada yang ngantar. Silakan telepon ke puskesmas, kami akan jemput, kami akan memberikan vaksinasi di rumahnya, door to door. Iya, kemarin juga sudah dilakukan Pak Didik, door to door. Itulah. Jadi kita orang Tulungagung, Dinas Kesehatan Tulungagung akan memfasilitasi kawan-kawan itu. Dan ingat bahwa orang-orang tua kita lansia itu adalah orang-orang yang sangat rentan atau mudah sekali terpapar, karena memang usianya memang sudah sepuh, terus kemudian pembentukan antibodinya ibarat gas motor itu nggak patah iso digas teman. Terus yang ketiga belum lagi komorbidnya Pak. Lansia ada komorbidnya. Nah ini merupakan apa ya, indikator atau sasaran yang memang perlu kita perhatikan khusus. Ayo kurang 13% agar kita segera memenuhi target dari pemerintah ya. Untuk Puskesmas dari Puskesmas Jeli sendiri bagaimana cakupannya booster untuk vaksinasi? Untuk Puskesmas Jeli ini alhamdulillah cakupannya vaksinasi lumayan ya. Kemarin itu dapat sekitar 85,6% untuk yang
umum semua nggih. Total. Nggih, total umum. Untuk anak-anaknya juga bagus 94% Pak Didi. Nggih. Terus hampir semua itu warga Jeli itu sudah tervaksin, tapi nggih itu masih ada sebagian beberapa desa yang memang capaiannya masih kurang. Mungkin karena wilayahnya yang luas, terus kemudian itu Pak Didi lokasinya itu yang pegunungan seperti itu kan. Desa Anjeli ada satu desa yang lokasinya pegunungan jauh nggih dokter nggih. Tapi nggih kita sebagai tenaga kesehatan juga sudah melakukan sweeping Pak Didi, door to door. Kemarin itu ya kita menjemputi, maksudnya melakukan vaksinasi di rumah ke rumah ngaten Pak Didi. Iya. Ya itu memang sesuai dengan petunjuk Pak Bupati Forkopimda yang ada di Kabupaten Tulungagung bahwa kita harus memberikan pelayanan yang total lah dalam hal ini, artinya pemerintah mempermudah itu, akses iya, ya Pak. Betul. Kalau misalnya tidak ada yang nganter, beliaunya memang sudah jalannya sudah nggak bisa jalan. Kita datangi, kita berikan pelayanan vaksinasi di rumah. Silakan hubungi pemerintah desa, nanti pemerintah desa biar menghubungi kami di puskesmas dan kami akan memberikan pelayanan di sana. Dan ingat bahwa kita punya armada di desa loh ya. Iya, adik-adik kita perawat desa, mbak-mbak kita bidan desa, itu bisa diberikan memberikan pelayanan kepada beliau-beliau itu yang membutuhkan vaksinasi. Oh ya, saya tadi kurang. Booster kita itu masih rendah sekali di angka 14%. Masih jauh sekali. Jauh. Puskesmas belum boleh tidur ya Pak ini berarti. Jangan tidur. Jadi keberhasilan kita sudah ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua bahwa SDMK, yang publik, remaja, anak-anak, sudah capaiannya ada yang 100% lebih. Lansia kurang dikit. Jadi angkanya sebetulnya dosis 2 itu kurangnya hanya 2.900. Kabupaten Tulungagung itu 2.900 lansia yang belum dosis 2 agar kita bisa mencapai di angka itu. Nah, namun masih ada PR. Ternyata kawan-kawan atau wong Tulungagung tercinta ini agak lupa bahwa walaupun tidak mudik itu booster masih diperlukan. Iya, jelas Pak. Masih ditanyakan. Iya. Wah, jadi ingat bahwa vaksin itu bukan keperluan kita loh. Betul Pak. Kebutuhan sendiri sih Pak. Kebutuhan penjenengan semua. Artinya bahwa booster itu walaupun sudah tidak memudik itu masih perlu, karena tadi 6 bulan itu sudah mulai turun tentara tubuhnya, kemudian kita berikan booster, dia akan memberikan kekebalan lagi. Iya, kekebalan lagi. Iya, betul. Ayo 14% segera dibuat. Ya 50% aja lah, enggak usah banyak-banyak. Dari 300.000 sekian, karena anak-anak sama remaja kan nggak boleh. Jadi belum. Ya. Oke, gitu ya. Berarti ini semangat untuk 32 puskesmas untuk menyampaikan sasaran booster dosis ketiga ini. Oh iya, harus. Masih berjuang. Berjuang melayani masyarakat. Iya. Selama ini ada penolakan apa tidak Pak Didi terkait vaksin booster ini dari masyarakat? Ini biar aja, teknisi yang ngalami suntikan aja, monggo. Bu Dokter sama Bu Bidan. Monggo Bu Dokter dulu apa? Oh ya boleh. Kalau pengalaman saya Pak Didi, monggo. Banyak yang nggak mau divaksin ini kita belum bicara booster ya, masih 1-2 aja tuh masih ada yang takut. Ada orang tuanya belum vaksin gitu ya. Saya tanya kok belum vaksin Bu? Orang tua saya itu gulanya tinggi, terus asam urat, jadi mungkin karena pengetahuan ya, kita berarti tenaga kesehatan memang kurang sosialisasi Pak. Ya betul. Jadi mungkin kalau nanti kita ajak bicara bahwa ternyata kondisi diabetes, kemudian asam urat itu tidak menghalangi untuk divaksin. Nah, nantinya dia pasti akan terbuka. Jadi kekhawatiran itu yang kadangkala itu malah dibicarakan atau ditanyakan kepada tetangganya. Itu ya. Nggih Pak Didi. Tidak mencari informasi. Betul, nggak mau tanya ke bidan desanya atau ke perawat desanya. Pasti kalau
Udah bicara, apalagi kalau sudah pulang vaksin kemudian dia demam atau bekas suntikannya sakit, nah itu nanti jadi viral. Jadi viral. Padahal seperti kita bahas tadi kan, seperti Pak Didi ngendikan tadi, masing-masing orang itu reaksinya beda-beda. Cabai 3 tadi ya Pak ya. Ada Sama yang cabai. pulas, ada Iya, yang enggak. betul. Nggih. Kalau pengalaman saya itu Pak. Iya. Nggih. Nggih. Ibu Ila, nggih. Ya, kalau dari saya pengalaman juga ngoten ya dokter, hampir sama. Karena takut mungkin ada dari dosis 1 dosis 2-nya sudah enggak mau, jadi dosis 3-nya malah enggak kan ngaten nggih. Ada juga yang lansia itu sudah, atau umum nggih, lansia dan umum nggih, sudah dosis 1 dan dosis 2 tapi dia enggak mau booster karena takut sakit ya, yang tadi misalnya kan dia yang kemarin itu dosis 1 dosis 2-nya itu ada kipi, panas, terus gergesi, ngaten nggih Dok. Yeah. Nah itu untuk booster itu istilahnya apa nggih? Awang-awangan kok nek loro neh piye to, Mbak? Ngaten. Jadi alasannya ndak mau seperti itu. Iya. Tambahan dikit, wong Tulungagung ini orang-orang yang hebat ya, orang Tulungagung. Jadi tolong bijaksanalah dalam mengikuti medsos ya. Jadi penolakan itu ada kalanya juga pengaruh dari medsos yang salah baca ya, artinya begitu ya. Jadi tolong kalau misalnya membaca atau apapun itu ya, bukan hanya hal vaksin ini saja, tapi kalau membaca, menerima informasi dari media sosial, mohon tolong dikonfirmasi atau ada second opinion dari sumber-sumber yang lain, apakah itu benar. Kalau memang tidak ada, tolong tanyakan ke ahlinya. Artinya misalnya masalah vaksin ya, vaksin misalnya A misalnya, itu ada unsur logamnya. Nah, misalnya ada medsos seperti itu ya. Kemudian ya tanyakan ke ahlinya, jangan langsung percaya saja bahwa di medsos itu kadang-kadang hanya orang yang ingin mencari popularitas, memberikan berita-berita yang tidak benar. Hal ini tentunya akan meresahkan masyarakat. Jadi bijaklah wong Tulungagung untuk mencermati setiap medsos yang panjenengan baca. Ya kira-kira gitu. Harus cermat memilih informasi yang benar nih Pak Didi. Selanjutnya ini ada pemerintah baru-baru ini telah memberi kebijakan transisi pandemi menuju endemi. Boleh membuka masker di luar ruangan. Apakah vaksin booster ini tetap akan dilakukan, Pak Didi? Iya. Jadi kita definisikan dulu lah supaya masyarakat itu genah gitu ya. Apa itu pandemi, apa itu endemi. Jadi kalau pandemi itu yang berhak mencabut dan menetapkan untuk wilayah dunia itu adalah WHO. WHO itu adalah Badan Kesehatan Dunia, di mana salah satu badan yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, di mana Indonesia adalah merupakan negara yang menjadi anggota PBB. Jadi ikutlah dengan WHO itu. Nah, kenapa WHO Badan Kesehatan Dunia ini menetapkan sebagai pandemi? Karena syarat pandemi adalah apabila ada suatu penyakit menular yang menyebar dengan cepat melebihi dari 2 benua, minimal 2 benua. Itu maka disebutlah pandemi. Nah, karena COVID ini sendiri juga sudah menyerang dari seluruh benua yang ada di dunia ini, mulai dari benua Amerika, benua Eropa, Asia, Australia dan sebagainya, maka ditetapkanlah sebagai pandemi. Nah, kalau hanya satu benua, WHO saya yakin tidak akan menetapkan sebagai pandemi karena ini sudah melalang berbagai benua. Nah, kalau endemi itu adalah menyerang pada kurang dari 2 benua tadi. Nah, kalau kita perkecil bukan benua, tapi dalam suatu negara, maka endemi itu tidak lebih dari 2 kabupaten, gitu aja, 2 provinsi, 2 kabupaten. Nah, kenapa endemi itu